Halo semuanya, balik lagi di Ngobrol Jauh Dekat, podcast sejarah ringan tapi nempel di kepala. Hari ini kita bakal ngobrolin dua organisasi penting yang sering banget disebut di pelajaran sejarah tapi jarang dibahas, yaitu Indisch Partij dan ISDV. Hari ini aku gak akan sendirian, udah bareng dua konten kreator keren yang demen banget bahas sejarah nih. Ada Tasya dan Dida. Halo Tasya, Dida. Halo Naila, halo semuanya yang nonton. Senang banget bisa gabung hari ini, apalagi topiknya menarik loh. Halo. Waduh, ini dua organisasi bisa dibilang underrated banget ya. Padahal punya peran besar di awal-awal pergerakan nasional. Oke, langsung aja ya. Mulai dari Indisch Partij dulu. Tasya boleh jelasin dikit gak sebenarnya Indisch Partij itu apa sih? Boleh banget, Nay. Nah, jadi Indisch Partij itu organisasi politik yang didirikan tahun 1912 di Hindia Belanda yang sekarang Indonesia. Pendiri utamanya ada 3, yaitu Do Westdekker, Cipto Mangkukusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka dikenal juga sebagai 3 serangkai. Yang unik dari Indisch Partij adalah ini salah satu organisasi pertama yang secara terbuka menyuarakan ide kemerdekaan dari Belanda. Waktu itu masih tabu banget loh ngomongin soal kemerdekaan. Wah, berarti udah radikal banget ya di zamannya. Iya, makanya mereka langsung diawasi ketat dan bahkan dibubarkan hanya setahun kemudian, 1913. Tapi itu gagasannya jadi inspirasi banyak buat gerakan setelahnya. Sekarang kita ke ISDV ya. Dida, gimana tuh cerita awalnya ISDV? Boleh diceritain gak? Nah, ISDV atau Indisch Social Democratische Vereniging itu didirikan di tahun 1914 sama tokoh Belanda yaitu Henk Snifflit. Dia ini sosialis dan ISDV punya pandangan politik kiri yang kuat. Menariknya, ISDV ini awalnya terdiri dari orang-orang Belanda di Hindia Belanda. Tapi pelan-pelan mereka juga ngajak orang pribumi buat ikut dan jadi organisasi yang menyuarakan perjuangan kelas dan perlawanan kolonial. Tapi bukannya ISDV itu nantinya bakal jadi cikal bakal PKI ya? Yap, bener banget. Tahun 1920, ISDV berubah jadi PKI. Jadi mereka punya peran penting dalam sejarah politik awal Indonesia, terutama dari sisi gerakan buruh dan kaum tani. Oke, jadi kita punya Indisch Partij yang nasionalis banget dan ISDV yang sosialis kiri. Tapi dua-duanya punya kesamaan gak sih? Sama-sama menentang kolonialisme. Betul, dan dua-duanya juga nunjukin bahwa perlawanan terhadap penjajahan itu nggak cuma dari satu arah. Ada yang lewat pendidikan, tulisan, politik, sampai ideologi kelas. Dan itu yang bikin sejarah Indonesia kaya banget. Gak cuma soal perang, tapi juga ide-ide besar dan perjuangan intelektual. Keren banget, aku jadi ngebayangin kalau Indisch Partij dan ISDV tuh kayak dua sisi koin perjuangan ya. Satu dari sisi nasionalisme, satu lagi dari sisi kelas sosial. Pas banget, dan dua-duanya kasih pengaruh yang gede banget ke organisasi setelahnya, kayak Budi Utomo, Serikat Islam, sampai akhirnya pergerakan kemerdekaan beneran makin meluas tau. Oke, tadi kita udah bahas latar belakang dan ideologi dari Indisch Partij dan ISDV. Tapi aku penasaran nih, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kedua organisasi ini ke pergerakan nasional setelahnya? Pengaruhnya itu gede banget, Nay. Kayak Indisch Partij misalnya, meskipun usianya pendek, tapi mereka itu yang pertama kali menanamkan ide kalau orang Indonesia itu bisa dan harus merdeka. Itu tuh radikal banget buat zaman itu. Dan jangan lupa juga tulisan Ki Hajar Dewantara yang waktu itu sampai bikin dia diasingkan. Kayak seandainya aku seorang Belanda. Itu bikin orang mulai sadar dan mikir, loh iya kenapa kita dijajah terus? Iya, bener banget tidak. Dan itu membuka jalan buat munculnya tokoh-tokoh muda yang lebih vokal. Organisasi kayak Jong Java, Perhimpunan Indonesia, sampai nanti kayak Sumpah Pemuda tuh udah nggak asing lagi sama gagasan kebangsaan. Kalau ISDV pengaruhnya kemana tuh? Kan dia berubah jadi PKI ya? Ya, ISDV itu punya pengaruh kuat banget, terutama di kalangan buruh, pelabuhan, dan petani. Bahkan mereka pernah memimpin pemberontakan
besar di tahun 1926 meskipun gagal. Tapi dari situ kita lihat ada kesadaran bahwa penjajahan bukan cuma soal bangsa yang menjajah, tetapi juga soal sistem ekonomi yang menindas. Jadi mereka lebih fokus ke perjuangan kelas, bukan cuma kemerdekaan secara politik. Wah, jadi bisa dibilang ISDV ini yang mengenalkan semacam kesadaran sosial ya? Yap, benar. Dan walaupun pendekatannya beda, dua-duanya punya tujuan yang sama, membebaskan masyarakat Hindia Belanda dari penindasan. Menarik sih, tapi kenapa dua-duanya kayak yang hilang dari arus utama cerita sejarah kita ya? Padahal berpengaruh banget loh. Nah ini yang penting, kadang sejarah itu disederhanakan atau difokuskan ke narasi tertentu aja. Yang nasionalis sering dikedepankan, yang kiri kayak ISDV atau PKI awal cenderung dihapus atau ditutupin karena politik zaman Orde Baru. Padahal ngerti sejarah itu harus utuh, gak harus setuju sama semua ideologinya, tapi penting buat tahu bahwa mereka semuanya bagian dari proses menuju Indonesia yang merdeka. Wah, makin dalam obrolannya makin sadar ya bahwa perjuangan itu banyak bentuknya. Gak cuma angkat senjata, tapi lewat pikiran, tulisan, bahkan organisasi. Jadi terinspirasi banget deh. Kayaknya bisa nih jadi bahan konten lanjut buat kita masing-masing. Cus banget, aku udah kepikiran buat judul-judul baru nih. Seru banget, karena jujur banyak banget sejarah Indonesia yang underrated. Padahal seru kalau dibahas. Oke, mantep deh. Terima kasih banget buat obrolan serunya ya. Semoga yang nonton jadi makin semangat gali sejarah, gak cuma dari buku pelajaran doang ya. Thank you juga Naila. Amin, thank you juga ya Naila. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu di video ngobrol jauh dekat selanjutnya ya. Jangan lupa follow Tasya dan Nida. Dan kalau kalian punya topik sejarah yang menarik, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya. Bye-bye!